rumah? Apa kabarnya semua adik-adik? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke. Hari ini kita mau ibadah. Kita bernyanyi angkat pujian. Selamat pagi Bapak. Semua lipat tangan adik-adik yang di rumah. Semua lipat tangan dan berdoa dalam hati masing-masing. Undang Tuhan Yesus datang ke hatinya masing-masing. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, Oke, kita semua berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Halo adik-adik yang di rumah. Sekarang kita mau bernyanyi. Semua bangkit berdiri. Ayo, bangkit berdiri. Ayo adik-adik sekolah minggu bangkit berdiri. Nah, sekarang kan lagi banyak penyakit nih Bang. Iya, lagi banyak penyakit. Penyakitnya virus corona ya, seluruh dunia. Nah, supaya kita menang melawan virus corona yang kita bernyanyi dulu. Ku menang, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Ayo tadi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Oke, kita mulai berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah.
Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadamu. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Bapa yang Maha Pengasih, tuntunlah kami kepada anak-Mu supaya kami menjadi milik-Nya. Berilah kepada kami iman dan kepercayaan yang benar, supaya kami beribadah kepada-Mu saja. Janganlah biarkan jemaat-Mu menyandarkan pengharapannya kepada hal-hal yang duniawi, karena Engkau penyelamat dan pelindung saja. Tolonglah dan tuntunlah kami di jalan kebenaran menuju kehidupan kekal, karena kasih-Mu dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Oke, kita bernyanyi lagi Ikan Mas Koki. Semua pakai gerakan ya adik-adik ya. Oke, semua bangkit berdiri, semua pakai gerakan. Ekornya panjang, untuk pimpin terbang melayang. Anak Tuhan bersuka senang. Dalam Yesus kita menang. Satu jua hidup dan mulutku. Telinga, mata, tangan, dan kakiku. Kita jalan Tuhan untuk memuji Tuhan. Dengan tanganku bertemu, dengan kakiku melompat, dengan mulutku memuji Tuhan. Dengan tanganku bertemu, dengan kakiku melompat, dengan mulutku memuji Tuhan. Oke adik-adik yang di rumah, sekarang kita masuk tita pertama, tita kedua, dan tita ketiga. Masih ingat sih Bang? Tita pertama sampai kedua sampai ketiga sih? Saya udah lupa, masalahnya udah lama gak sekolah minggu. Lupa saya. Coba kita nanti sama-sama menyebut tita pertama, kedua, ketiga. Adik-adik yang di rumah, bareng-bareng ya. Oke, kita mulai tita pertama. 1, 2, 3. Tita pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Tita kedua, jangan berbuat darimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Tita ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Nah adik-adik, tadi kan kita udah selesai tita. Nah sekarang kita mau bernyanyi lagunya Yesus dalam rumahku. Oke, kan adik-adik sekolah minggu di rumah kan? Nah undang Tuhan Yesus datang ke rumahnya supaya kita dapat berkat. Oke, kita bernyanyi Yesus dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku. Senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah.
ya. Nah, kita lihat ya tampilannya ya. Shalom kakak, selamat hari Minggu. Ayat hafalan hari ini 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. 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 Kita mengasihi karena Allah dahulu mengasihi kita. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. 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 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu 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 mengasihi kita. Ayat hafalannya 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. 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 Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Ayat hafalan hari ini Minggu 19 September 2021, 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Terima kasih. Nah, sekarang kita ayat hafalan untuk minggu depan. Nah, terbuat dari mana sih Bang? Tertulis di mana sih Bang? Ya, ayat hafalan untuk minggu depan tertulis dari Amsal 3 ayat 5. Oh, coba Bang bacain Bang. Ya, ayat hafalan untuk minggu depan terambil dari Amsal 3 ayat 5. Percayalah pada Tuhan dengan segala hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah, itu ya adik-adik ayat hafalan untuk minggu depan. Jangan lupa ayat hafalannya direkam dan dikirimkan kepada guru-guru sekolah minggunya ya. Dan batas waktunya cuma malam ini doang ya. Jangan lupa ya adik-adik direkam dulu baru dikirim. Nanti hasilnya akan ditampilkan di ibadah minggu online selanjutnya. Ya adik-adik ya. Oke adik-adik yang di rumah, sekarang kita mau masuk firman Tuhan. Tapi sebelum kita bernyanyi, siapin dulu Alkitabnya, buku tulis sama pensil atau pulpen ya. Disiapin dulu, nanti siapa tahu ada yang penting, ada yang perlu buat ditulis dari Kak Junipernya. Tetapi Alkitab paling utama harus ada di depannya masing-masing ataupun di tangannya masing-masing. Nanti kan Kak Juniper kalau mau bawa firman Tuhan pasti dibuka Alkitabnya kan. Nah, semuanya siapin Alkitabnya, kita bernyanyi sambil lipat tangan.
Kita bernyanyi baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau kita ulangi sekali-kali adik-adik. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mampu. Apa ya? Kalau mampu. Kalau mampu. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mampu. Kita bersatu di dalam doa. Shalom adik-adik, hari ini kembali lagi bertemu dengan Abang Jennifer, di mana pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk adik-adik dipersiapkan Alkitabnya, dipersiapkan hati dan pikirannya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan buat pada hari ini ya Tuhan, di mana ya Tuhan Kau masih memberikan kesehatan dan Kau masih memberikan napas kehidupan ya Tuhan buat kami ya Tuhan. Sebentar lagi ya Tuhan kami ingin mendengarkan firman-Mu, biarlah Kau memberkati kami ya Tuhan supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Berkati juga ya Tuhan kakak guru sekolah minggu yang akan menceritakan firman-Mu. Biarlah ya Tuhan kakak guru sekolah minggu ya Tuhan dapat menceritakan firman-Mu dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 50. Yuk adik-adik dibuka Alkitabnya dari 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 50. Kita akan baca secara bersama-sama ya. 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 50. Judul perikopnya perkelahian Daud dengan Goliat. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula dengan Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu.
Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu. Sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini bercerita tentang perkelahian Daud dengan Goliat. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, siapa yang sudah mengetahui cerita tentang Daud dan Goliat? Angkat tangannya. Wah, beberapa adik-adik ada yang sudah mengetahui dan beberapa juga belum ya. Nah, adik-adik, Abang Jennifer punya sedikit video. Yuk kita saksikan video tentang Daud dan juga Goliat. Berikut ini videonya. Daud dan Goliat. Nah, anak-anak, siapa yang pernah dengar cerita tentang Daud dan Goliat? Kalau kita lihat Daud itu badannya kecil, Goliat itu badannya besar. Tapi anak-anak, walaupun badan Daud kecil, Daud itu adalah anak yang berani. Dia tidak takut karena dia tahu Tuhan akan menyertai Daud. Nah, kira-kira ceritanya seperti apa ya? Anak-anak penasaran? Kita lihat yuk. Pada zaman dahulu kala, bangsa Israel dan bangsa Filistin, mereka bermusuhan loh. Nah, ada seorang anak kecil. Ia bekerja sebagai seorang gembala domba. Suatu kali, ia melihat kakak-kakaknya yang sedang berperang dengan bangsa Filistin. Tapi di bangsa Filistin itu ada seorang yang badannya sangat besar. Dia sangat kuat dan bernama Goliat. Waduh, bangsa Israel ketakutan anak-anak. Mereka takut, mereka bingung bagaimana bisa melawan Goliat yang sangat besar. Sampai-sampai mereka kabur saat melihat Goliat. Hari mulai gelap. Wah, Goliat tidak memiliki rasa takut karena tubuhnya yang besar dan dia sangat kuat. Dia percaya bahwa bangsa Filistin akan menang melawan Israel. Waduh, gimana nih anak-anak? Bener gak? Dia mengancam bangsa Israel sampai bangsa Israel takut. Nah, akhirnya Raja Saul mulai bingung anak-anak, gak tahu harus gimana. Tiba-tiba datanglah seorang anak kecil yang bernama Daud. Daud ini disuruh sama papanya untuk mengantarkan makanan untuk kakak-kakaknya. Nah, saat Daud melihat Goliat, Daud bilang kepada Raja Saul, "Aku siap untuk berperang." Raja Saulnya kaget anak-anak karena Daud sangat kecil. Tapi dia bilang, "Gak usah takut Raja, karena ada Tuhan Yesus yang menolong aku." Akhirnya Daud pergi untuk mencari batu. Kira-kira batu buat ngapain ya? Ternyata batu itu dijadikan sebagai alat untuk melawan Goliat. Diapain ya anak-anak? Lihat-lihat, Goliat cuman bisa ketawa. Hahaha, mana mungkin kamu anak kecil bisa melawan saya? Lihat, badan kamu itu sangat kecil. Tapi tiba-tiba Daud menggunakan ketapelnya dan batu untuk melempar kepada Goliat, dan tiba-tiba kena kepalanya Goliat dan Goliat pingsan adik-adik. Bangsa Filistin sangat kaget anak-anak. Gimana ini? Goliat kalah. Dan akhirnya bangsa Filistin takut dan kabur anak-anak. Tapi lihat bangsa Israel yang tadinya mereka takut, tapi semuanya percaya bahwa Tuhan selalu menyertai dan Daud menjadi pahlawan. Itu karena siapa anak-anak? Ya, karena Tuhan selalu menyertai Daud. Lihat kan? Nah, itulah adik-adik cerita tentang Daud dan Goliat, di mana walau Daud ini memiliki badan yang masih kecil dan pendek, tetapi dia mampu mengalahkan Goliat yang badannya besar. Kenapa ya adik-adik Daud bisa mengalahkan Goliat? Ayo, siapa yang tahu? Wah, pinter. Karena Daud selalu mengandalkan Tuhan. Daud tidak pernah takut. Dia tidak pernah takut melawan Goliat.
Dia yakin bahwa Tuhan akan menolong Daud dan Tuhan akan menyertai Daud. Hingga pada akhirnya Daud mampu mengalahkan Goliat. Seperti itu juga adik-adik dalam kehidupan sehari-hari kita. Walaupun adik-adik saat ini masih kecil, tetapi adik-adik semuanya jangan takut, jangan khawatir tentang masa depan adik-adik sekalian. Yang paling penting adalah selalu andalkan Tuhan. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan akan memberkati adik-adik sekalian. Tuhan akan menyertai adik-adik sekalian. Dan Tuhan akan menolong adik-adik sekalian. Yang paling penting juga, selain mengandalkan Tuhan, kita juga harus melakukan persiapan. Di mana Daud mengalahkan Goliat, dia melakukan persiapan yaitu mencari 5 batu. Dan persiapan yang bisa kita lakukan dalam menghadapi segala hal dalam kehidupan kita adik-adik, yaitu bisa belajar dengan sungguh-sungguh. Kalau adik-adik nih menghadapi ujian, adik-adik juga harus belajar. Jangan hanya mengandalkan Tuhan aja. Adik-adik harus belajar, harus bekerja keras, harus berusaha, dan tentunya harus menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Dan yakinlah Tuhan akan menolong dan Tuhan akan memberkati kita, dan kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang pemenang, anak-anak Tuhan yang sukses, anak-anak Tuhan yang berhasil. Percayalah kepada Tuhan dan serahkanlah semuanya kepada Tuhan. Nah, itulah adik-adik firman Tuhan hari ini. Semoga adik-adik semuanya bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan sebelum kita menutup firman Tuhan hari ini, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan buat firman Tuhan yang hari ini kami dengar ya Tuhan. Di mana ya Tuhan hari ini kami belajar tentang Daud ya Tuhan, walaupun memiliki tubuh yang kecil ya Tuhan, tetapi Daud mampu mengalahkan Goliat ya Tuhan. Itu semua ya Tuhan karena berkat-Mu ya Tuhan, karena pertolongan-Mu ya Tuhan. Kami ya Tuhan ingin menjadi seperti Daud ya Tuhan. Kami ingin selalu mengandalkan Engkau ya Tuhan. Kami ingin selalu menyerahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati ya Tuhan kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan kami anak-anak-Mu ini ya Tuhan bisa menjadi pemenang dan bisa menjadi berkat ya Tuhan di kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami ya Tuhan di sekolah kami ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan kami bisa menjadi garam dan terang di lingkungan kami masing-masing ya Tuhan. Berkati juga ya Tuhan untuk kedua orang tua kami. Berikan kesehatan ya Tuhan, berikan umur yang panjang. Biarlah ya Tuhan orang tua kami bisa selalu menasihati kami dan bisa selalu ya Tuhan mengajari kami ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami agar kami layak menerima berkat-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Yang percaya katakan amin. Oke adik-adik, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Tapi sebelum kita bernyanyi, kita bisa mengumpulkan persembahan melalui scan barcode OVO yang akan ditampilkan di layar ya. Nanti adik-adik minta papa atau mamanya untuk scan barcode ya. Nah, selain bisa scan barcode, kita juga bisa mengumpulkan persembahan ke situa sektornya masing-masing ya. Oke, sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dulu. Nyanyinya itu Goblas Niroma. Goblas Niroma, Mau
berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati kita semuanya. Amin.